Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu materinya tentang poster. Ya, masih ini kita kembali ke tema 4, subtema 2 ya. Untuk materinya poster ya. Apa itu poster? Suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Jadi poster di situ ada tulisan dan gambar dipadukan atau dikombinasi antara kedua tulis tersebut ya. Kedua bisa tulisan, bisa gambar ya. Kemudian poster dipasang di tempat keramaian dan strategis seperti di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Poster bersifat mengajak ya, bersifat ajakan. Tujuan poster secara umum yaitu sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas dan maupun mengikuti ajakan dari isi poster tersebut ya. Jadi secara umum di sini yaitu untuk mempublikasi ke masyarakat agar mau mengikuti atau mengikuti ajakan yang ada dalam poster tersebut ya. Secara khusus, ajakan yang disampaikan oleh poster bersifat subjektif, tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat poster itu sendiri ya. Ini secara khususnya bisa dicatat juga, ini tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat poster ya. Contohnya saja kita membuang sampah atau mematikan keran air atau tidak merokok pada tempat yang berbahaya atau pom bensin itu ya. Nah, itu lebih ke khususnya ya. Itu tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat posternya. Kemudian fungsi poster yaitu untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. Ini untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas, ini secara fungsinya. Jadi tambahan ya, tidak sepenuhnya berada pada poster ya. Tidak semua fungsi atau memberikan informasi berada pada poster. Jadi untuk informasi yang keseluruhan itu bisa saja melewati berita ataupun koran-koran ya. Tetapi kalau poster hanya memberikan tambahan informasi saja ya kepada masyarakatnya. Kemudian ciri-ciri poster yang pertama yaitu didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar, kertas atau kain berukuran besar. Jadi poster di sini bisa melalui kertas ataupun kain ya yang berukuran besar, tergantung tempat yang akan kita tempel. Misalkan kalau di jalan raya, maka kita harus membuat poster yang besar juga. Tidak boleh di jalan raya tapi posternya kecil. Nah, nanti kesulitan ya yang baca tadi. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dipasang dengan cara ditempelkan di bidang dengan permukaan rata ya. Diusahakan ini ciri-ciri poster ini ya, ditempel dengan bidang yang rata. Jadi tidak boleh ditempel di pohon. Nah, pohon kan enggak rata, bulat juga. Nah, itu maka nanti si pembaca akan kesulitan ya. Jadi harus di bidang yang rata. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan teknik pewarnaan yang kontras dan pemilihan warna yang berani. Dimaksud di sini berani yaitu warnanya bagus, tidak gelap ya warnanya. Jadi pembaca
dapat melihat dengan jelas. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu bahan yang digunakan singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami. Ini dimaksud yaitu tulisannya ya. Tulisannya harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh para pembaca atau masyarakat. Diberi gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan ya. Jadi ini ciri-cirinya diberi gambar. Gambarnya tetapi harus sesuai dengan isi yang disampaikan pada poster tersebut ya. Tidak boleh berbeda dengan isinya. Kemudian ciri-ciri yang keenam yaitu harus dapat dibaca namun meninggalkan kesan yang mendalam ya. Jadi ini dimaksud yaitu membacanya sebentar tapi mendapatkan kesan yang mendalam. Jadi kita tidak banyak-banyak membaca atau memahami, tapi sedikit saja membaca tetapi orang sudah memahami apa isi poster tersebut ya. Kemudian syarat-syarat poster. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang kedua, memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, kombinasi antara tulisan dan gambar. Ini bisa dicatat. Yang keempat, menggunakan bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca sehingga tidak mudah rusak atau sobek ya. Dan yang terakhir yaitu sesuaikan ukuran poster dengan sasaran lokasi ya. Ini Ustaz sudah ngomong tadi, sudah Ustaz jelaskan bahwa ukurannya harus sesuai dengan lokasi yang akan digunakan untuk menempel atau memasang poster tersebut ya. Misalkan tadi di kamar mandi tapi tulisannya besar kan, itu orang malah nanti merasa terganggu ya. Jadi ya kalau di kamar mandi ya secukupnya saja, boleh kecil tapi yang strategis itu aja ya. Kemudian jenis-jenis poster. Yang pertama itu berdasarkan isi. Poster jenis ini menjelaskan mengenai sebuah informasi, bukan kegiatan ya. Ini kalau jenis poster berdasarkan isinya ya, lebih ke arah informasi bukan kegiatan. Kemudian jenis poster berdasarkan tujuannya. Penekanan pada jenis poster ini adalah pada tercapainya tujuan dari si pembuat poster ya. Ini bersifat ajakan atau tujuannya untuk mengajak yang pembaca ya. Selanjutnya jenis poster berdasarkan isi. Poster niaga, poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Kemudian poster kegiatan, media untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Itu tadi ya, poster niaga dan poster kegiatan. Selanjutnya yaitu poster layanan masyarakat. Poster yang membuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Misalkan tentang dampak bahayanya narkoba atau dampak baiknya menjaga kebersihan ya. Itu. Kemudian poster pendidikan. Ini poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Jadi ini bisa di sekolah ataupun di tempat umum, tapi tujuannya itu untuk mendidik ya. Kemudian jenis poster berdasarkan tujuan. Yang pertama, poster kampanye. Jenis poster yang mudah ditemukan menjelang pemilihan umum seperti saat ini. Itu banyak sekali di jalan-jalan itu namanya poster kampanye ya. Kemudian poster cheesecake ya. Ini poster cheesecake ini bukan makanan loh ya, tapi ini sebutan untuk poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik ya. Ini untuk digunakan ya untuk menarik perhatian dan minat publik.
Kemudian poster film, poster yang digunakan khusus untuk mempromosikan suatu film yang tengah ditayangkan di bioskop lah. Itu seperti kalau kita di mall atau di tempat-tempat bioskop itu banyak sekali poster film ya. Kemudian poster buku atau komik. Poster buku atau komik memiliki pengertian yang sama dengan poster film ya. Tujuannya ini juga sama, mengajak si pembaca agar tertarik untuk melihat filmnya juga. Nah, kemudian poster propaganda. Poster yang berisikan kalimat bertentangan dengan pemerintahan berwenang. Jadi ini poster yang bersifat untuk menyindir-nyindir pemerintah ya. Jadi ini bertentangan dengan pemerintahan ya. Kemudian poster dicari atau wanted ini dicari bisa saja orang hilang atau orang yang melakukan kejahatan. Jenis poster ini membuat informasi penjahat yang tengah menjadi buronan, bisa penjahat, buronan atau orang hilang atau bahkan mengenai lapangan pekerjaan ya. Ini poster dicari atau wanted ya. Kemudian poster riset, poster yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai sebuah kegiatan riset ya. Kemudian poster afirmasi, poster yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada yang membaca, misalnya tentang kepemimpinan ya. Ini motivasi. Poster afirmasi itu tentang motivasi. Kemudian poster komersial. Ini poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk agar semakin dikenal masyarakat dan meningkatkan angka penjualan. Seperti kamu kalau lewat di jalan raya itu ada kadang tulisan besar top sale misalkan diskon. Nah, itu termasuk poster komersial ya untuk mempromosikan produknya agar dikenal atau dibeli oleh masyarakatnya. Alhamdulillah, ini pembelajaran tematik dengan materi poster sudah selesai. Apabila ada pertanyaan dan kalian kurang paham, bisa diulang-ulang videonya, dicatat, kemudian bertanya langsung kepada Ustadz melalui Jabri atau video call ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.